Pemirsa, akankah di masa transisi ini bisnis mal bisa kembali bergeliat ataukah sudah terlambat? Kita akan memperbincangkannya dengan Ketua Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Hipindo, Bapak Handaka Santosa. Selamat siang Pak Handaka. Yang ingin saya tanyakan, kondisi bisnis mal saat ini bagaimana dan kerugian yang dialami sudah berapa besar Pak Handaka? Selamat siang Mbak Dita, apa kabar? Baik. Tentunya dari Ketua Umum Hipindo sudah menyampaikan kerugian yang sangat besar, 200 triliun dan lain-lain. Tapi sebetulnya saya ingin lebih melihat secara lebih detail dari apa yang ada di dalam bisnis pusat belanja ini. Kita tahu saat ini pusat belanja di seluruh Indonesia itu ada sekitar 330-an, dan kalau semua termasuk yang bukan anggota PBB adalah 350 mall. Dari 350 mall, kalau masing-masing luasnya 80.000 atau sedikit ke atas, total pusat belanja itu ada 30 juta meter persegi. Jadi ini satu jumlah yang tidak kecil. Kenapa? Karena tenaga kerja yang diserap itu adalah kira-kira 30 meter persegi satu karyawan. Jadi bayangin berapa ratus ribu karyawan yang ada di dalam pusat belanja ini. Ya, kalau kita lihat dalam operasional, saat ini sales yang dicapai di dalam retail yang ada, itu masih sekitar 50% dari tahun lalu ya. Jadi bukan 50% dari target, tetapi dari tahun lalu yang biasanya di dalam bisnis itu ada prediksi naik, di sini malahan mengalami penurunan 50%. Apalagi pada waktu September yang lalu. Di Jakarta itu kami hanya mencapai 40% atau kadang-kadang cuma 30-an% dari tahun lalu. Jadi ini benar-benar sangat berat. Kenapa? Karena tentunya tidaklah pada tempatnya pengusaha langsung memotong layoff, mengeluarkan semua karyawannya. Tentunya mencoba untuk melihat untuk bisa bertahan. Bagaimana implement ini tentunya akan bertahap. Satu, merumahkan atau mengurangi gaji. Baru tahap terakhir adalah PHK. Baik Pak Handaka, lalu kalau misalnya tadi dikatakan sudah ada penurunan hingga 50% dibandingkan tahun lalu, bagaimana rencana efisiensi dengan pemotongan gaji, kemudian merumahkan hingga PHK pekerja, dengan adanya misalnya saat ini sudah diputuskan undang-undang terbaru Pak? Ya, undang-undang terbaru pun nanti di dalam implementasi kan masih nunggu peraturan pemerintah ataupun keputusan presiden. Jadi kita tidak bisa menunggu juga, tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi. Kalau bisa yang paling bagus adalah bisnis ini tetap bisa bertahan, tetap melangkah. Walaupun kami saat ini masih mengalami kerugian. Ya, jadi apa yang tetap kami melangkah adalah bagaimana kami ini tetap implementasi protokol kesehatan. Bagaimana kita tetap karyawan memakai masker. Kalau Anda lihat di toko-toko selain memakai masker, pakai lagi face shield. Kemudian pakai lagi sarung tangan. Jadi semuanya sangat ketat. Yang selalu saya bilang seperti masuk ke rumah sakit ya. Nah, kalau ini semua sudah dilakukan, mari kita para pembuat kebijaksanaan mendukung untuk agar bisa berjalan, dan ini tentunya semuanya kembali ke pajak loh. Ya, kalau restoran buka itu 10% atau PB1 pajak pembangunan itu masuk ke daerah. Dan kalau kita di retail itu PPN 10% masuk ke pemerintah pusat. Belum nanti penyewaan pembayaran rental. Ya, jadi kita ada yang namanya PPh final atau pajak final, itu yang tidak masuk ke perhitungan profit and loss, tetapi harus dipotong 10% dan langsung setor ke pemerintah. Pak Handaka, wilayah manakah yang paling terdampak atas penurunan bisnis mal? Tentunya Bali ya, karena Bali itu saat ini lebih tergantung kepada turis yang ada. Nah ini yang sangat-sangat terdampak dalam keadaan ini. Sedangkan Jakarta itu adalah yang memberikan persentase kontribusi yang terbesar, karena kita tahu 60% lebih itu kontribusi income itu ada di Jakarta. Jadi menjaga bisnis di Jakarta ini sangat penting, sehingga kalau ada sesuatu keberhasilan di Jakarta tentunya bisa mensupport
perusahaan dengan sangat-sangat baik. Baik, Pak, butuh waktu berapa lama untuk memulihkan bisnis mal? Karena kita tahu bahwa saat ini sudah ada PSBB transisi, apakah ini akan menjadi jauh lebih cepat? Dulu waktu kita pertama Maret mulai ada isu tentang virus corona ini, kita mengharapkan, wah nanti mudah-mudahan 3 bulan sudah pulih. Kemudian kita masuk ke masa April, di mana semua pusat belanja tutup ya. Kemudian Mei 2 bulan tutup, dan ternyata sampai kepada Juni ternyata masih seperti ini. Dan ini setelah 6 bulan masih juga kita hanya mencapai 40% dari tahun lalu. Jadi ini yang harus kita jaga. Kenapa? Karena paling tidak kalau ada perputaran, itu masih ada profit yang walaupun tidak bisa untuk menutup gaji karyawan, tetapi masih bisa mengadakan kegiatan. Apalagi hubungan antara pusat belanja dengan peritel ini sangat mendukung, sehingga pusat belanja ini bisa memberikan pengurangan harga sewa, pengurangan servis charge, sehingga apa yang diderita oleh peritel ini bisa sedikit berkurang. Ya, tetapi peran pemerintah sangat penting nih Mbak Dita. Bagaimana untuk bisa memberikan suasana yang lebih bisa mendukung. Kenapa? Bayangin, kalau sampai F&B atau tempat makan ditutup, itu termasuk ditutup itu kantin karyawan. Bayangin kantin karyawan itu pengusahanya adalah pengusaha lemah yang memang kita masukkan ke kantin gitu. Ya, untuk menggerakkan sektor retail penyebaran pandemi COVID ini kan tentu pengennya kan ada protokol kesehatan ya. Satu hal lagi, apalagi pengusaha bioskop kan menolak membuka kembali dengan pembatasan pengunjung 25%. Bukankah mungkin pembukaan bioskop ini lebih mempermudah banyaknya pengunjung, Pak? Sejujurnya bisa saya bicara, sekarang para pengusaha kalau diperbolehkan untuk menutup usahanya lebih menguntungkan. Kenapa? Karena tidak merah performanya. Tapi kalau sekarang ini hasil penjualannya hanya 40%. Bayar gaji aja nggak cukup. Kemudian harus bayar listrik, bayar air, bayar BPJS, bayar macam-macam. Sudah performance sudah rugi gitu. Jadi kalau tetap buka, itu adalah pahlawan ekonomi seharusnya. Bagaimana para mall dengan para retailer ini bersimbiosa untuk menggerakkan ekonomi. Bayangkan kalau mereka semua tutup. Tidak ada PPN, tidak ada PPH, tidak ada yang lain-lain. Nah itu yang harus dipikirkan, makanya dukungan adanya pembiayaan 600.000 ke karyawan, walaupun sangat kecil itu, tapi rasanya untuk karyawan itu yang gaji di bawah 5 juta rupiah itu sangat terbantu secara emosional ya. Baik Pak Handaka, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami untuk membahas tentang bagaimana pengelolaan retail ke depannya. Sukses selalu Pak untuk kita. Dan pemirsa, untuk menggerakkan sektor retail penyebaran pandemi COVID-19 harus ditekan terlebih dulu karena kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi.